di rumah ya. Omar di rumah ikut. Kasihan ya, Omar pengen ikut. Omar di rumah dulu ya sayang ya. Mana dia? Mana? Omar di rumah ya sayang ya. Oke, anak pinter, anak soleh, anak ganteng. Kesibuk. Nah, bye bye. Oke. Hari ini kita mau ke tebak ya. Pokoknya apa ya cluenya ya? Ada airfieldnya. Baca dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ada kali di belakang. Dadah ya Omar. Itu buka jendelanya ya. Dah Omar. Nak soleh. Bye bye. Udah tuh dia. Dadah ya. Dadah tapi mukanya tuh sambil bengong gitu. Kok sepertinya aku ditinggal. Oke. Ikutin perjalanan kita. Oke guys, jadi kita mau ke sana tuh. Tuh. Itu tujuan kita. Ada yang tahu? Flying Club. We arrive at Pondok Cabe Airport. Selamat datang Bandar Udara. Oke. Teman-teman, kita udah sampai nih di hanggar. Hanggar apa? Nih. IFC, Indonesian Flying Club. Octopus, ya, octopus. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Oh, oke. Jealous. Aku udah ketemu nih sama Mas Gilbert, ya dari pengurus IFC dan teman-teman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, sharing tentang IFC dan kegiatannya di hanggar sini ya. Oke. Maintain skill. Based on itu saya kepinginnya kan banyak ya yang udah lulus sekolah tapi nggak punya kesempatan buat ngomongin skill. Cap, selamat pagi Cap. Salaman lu dong. Aduh, udah tadi. Halo, Mas Tamtama. Mas Gilbert. Pilot tua ini Faya nih. Ini udah di shoot nggak? Iya dong. Iya. Ini Pak Tugi nih. Itu Guru. Iya. Guru gue, gurunya kita ya ada di sini deh. Berapa tahun ya nggak ketemu ya? Sejak pisah dari Curug aja ya? Betul. Terus wisuda lah 13 tahun Pak. 13 tahun. Tapi kayaknya masih sama aja Pak kayaknya gitu Pak. Kalau dibuka sih udah kelihatan. Oh iya. Ini karena ditutup masker ya? Semua. Iya. Bisa. Gimana? Baik, ini kan anak saya yang pertama. Stop dulu Mama. Oh, malu. Nomor 1. Pertama kayak Nomor 2? di rumah, masih baby. Cowok ya? 11 bulan. Pasang udah. Luar biasa. Jadi gua mau ikutan lomba masukin paku ke botol. Soalnya di sini ada acara 17-an dari IFC. Gue ikut-ikutan aja nih ya. Ngomong-ngomong nih lawan gue cewek semua nih. Semangat banget gua. Ini posisi gimana kuda-kuda? Kuda-kuda. Iya siap. Kuda. Udah bro. 2, 3.
satu guys, juara satu. Foto dulu, foto. Juara 3, tapi ngakunya juara 1. Tadinya mau gaya-gayaan pakai sepatu yang udah lama nggak dipakai, biasa buat terbang luar negeri gitu waktu bawa pesawat wide body 3 tahun nggak dipakai. Untung saya adalah seorang repairman. Kamu menang ya tadi ya? Menang dong, juara 1. Tuh, Indonesia Flying Club. Di sini ada beberapa pesawat gitu. Pesawat latih yang biasa dipakai buat anak-anak flying school. Di sini juga ada anak-anak yang sedang mengikuti SPL, Sport Pilot License. Nah, ini pesawatnya pakainya ini biasanya. Terus kebetulan nih gue lihat ada tiga bro. Pesawat dulu bekas gua flying school di BIFA. Ada Papa Kilo, Romeo Oscar Foxtrot, Romeo Oscar, sama Romeo Oscar Delta. Check it out. Nah, yang ini guys, yang ini Romeo Oscar Foxtrot. Ini tipenya Cessna 172. Wah, udah lama nih. Udah lama gua nggak ngeliat nih. Waduh. Ini kebetulan dikunci guys, kita nggak bisa masuk. Ada satu lagi Romeo Oscar. Ini guys, Romeo Oscar. Dulu ini semua pesawat ini pernah gua naikin, pernah gua pakai buat latihan sekolah pilot di BIFA, Bali International Flight Academy. Ini sekarang udah punya salah satu kapten pensiun di Garuda, namanya ini inisialnya RAH. Kalau anak-anak Garuda pasti udah pada tahu nih, Kapten Rudy AH. Oke guys, kita sekarang mau lihat pesawat latihnya IFC bareng Pak Tugi nih, guru kita, guru besar RTF, radio teleponi. Wede, Ya. mantap. Dulu saya Gipil. Sekarang sudah bukan Gipil, saya Pil. Asik, pil asli. Oke, langsung aja kita lihat nih pesawatnya. Bisa masuk Pak ya? Bisa. Dari sebelah sana ya Pak? Ya, boleh kanan juga boleh, kiri Oh, iya, boleh. Siap, ayo kita masuk. Nah, ini kenapa sih guys ditutupin guys? Ini namanya pitot. Jadi biar serangga nggak masuk ke dalam. Ini fungsinya buat apa namanya, input masukan di situ tuh. Speed indikator apa segala macam di situ. Oke guys. Nah, dalamnya kayak begini. Silakan dilihat. Tuh. Ya, ini tipenya adalah Cessna 152. Ini yang dipakai oleh Indonesia Flying Club untuk melatih siswa Sport Pilot License ya. Jadi kapasitasnya cuma 2 orang. Hanya 2 orang aja. Jadi instrukturnya di kanan, siswanya di kiri. Ya, untuk bisa menerbangkan pesawat, si siswanya nanti melakukan yang namanya checklist. Ini ada checklist untuk Cessna 152 mulai dari before start sampai nanti setelah landing, after landing checklist itu ada semua di sini. Ini bisa dipelajari ini semua sama siswa ini ya. Itu ceritanya. Nah, saya terbang ini di jam ke-15 saya solo ya, di jam ke-15 alhamdulillah saya bisa solo, dan itu nggak jelek-jelek amat lah buat orang tua seperti saya yang udah lewat 50 tahun. Soalnya anak-anak muda juga mungkin solonya ya di antara segitu ya, di bawah dikit lah, 12, 13 gitu kan. Coba tanya sama Tamtama itu. Hai teman-teman, aku sekarang mau ngobrol sama Pak Tugi. Jadi beliau ini adalah dulu instruktur aku di subjek radio teleponi. Beliau juga instruktur atau guru radio teleponinya Tama. Jadi masternya radio teleponi di seluruh Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Nostalgia apa ya? Pak, sekarang kesibukannya apa aja sih Pak? Saya masih tetap sebagai controller di Soekarno-Hatta di Airnav.
di Jakarta Air Traffic Service Center. Saya unitnya approach control. Frekuensinya berapa tuh? Nah, biasa kalau dulu sebelum COVID itu yang dibuka 7 sektor ya, karena rame banget kan, dalam sehari bisa 1.200 take off landing tuh. Wow. Tapi sejak COVID ini kita paling 200-an, jadi yang dibuka hanya 3 atau 2 sektor aja. Nah, biasanya kalau sekarang nih saat COVID ini ada di 127 decimal liner sama 124 decimal 35. Itu upper ya Pak ya? Upper. Bukan, justru malah itu yang di lower, di bawah level 245. Ya, Jadi ya. habis take off kalau ke arah timur itu 127 decimal liner. Kalau yang ke arah barat atau ke arah barat laut itu, nah itu 124 decimal 35 itu. Sampai level 245. Nah, kalau udah level 245 baru kontak upper, ACC. ACC. Gitu. Jadi saya orang APP, saya orang approach kerjanya. Di bawah plat level 245 ya. Terus denger-denger nih, ya seperti yang kita lihat sekarang, Pak Tugi ini lagi ada di IFC, Indonesia Flying Club. Apa Pak? Ngapain ada di sini Pak? Mau cerita nggak? Jadi sebetulnya dari awal saya waktu tes curug itu, saya itu ujian tertulisnya penerbang loh. Oh gitu. Nah, zaman dulu itu boleh pilih 2 jurusan. Yang pertama penerbang, yang kedua itu pengatur komunikasi penerbangan. Jadi saya tuh pengen kerja di tower gitu kan. Nah, yang jadi masalah saya ini nggak pede saya. Jadi saya tes tertulisnya lulus, saya pilot. Tapi untuk tahap kedua, ketiga dan seterusnya itu saya udah nggak pede. Saya nggak yakin bisa selesai. Itulah jeleknya saya itu. Nah, karena saya tidak percaya diri, saya nggak bakalan bisa lulus ini. Saya lapor untuk pindah jurusan yang kedua pilihan saya, pengatur komunikasi penerbangan. Jadi Sebentar, guys, berarti ya kalian tuh harus percaya diri. Untuk ini belajar dari Pak Tugi ya, harus percaya diri. Coba kalau Pak Tugi, tapi ini udah kadarullah. Kalau Pak Tugi waktu pertama percaya diri, dia udah jadi pilot. Tapi sekarang pun juga beliau pilot sekaligus air traffic controller. Jadi intinya kalian harus percaya diri. Oke, boleh Pak lanjut lagi Pak. ya, jadi saya jalanilah setelah saya masuk di Curug tuh tahun 87. Ya, saya Baru belum lahir, masih diproduksi tahun 87. tahun 87 itu saya baru lulus SMA lah, umur sekitar 18-an lah itu ya. Nah, 2 tahun kemudian saya lulus itu. Penempatan pertama saya di Budiarto, Bandara Budiarto. Nah, kebetulan Kaprodinya waktu itu nawarin untuk bantu ngajar di pendidikan komunikasi penerbangan. Jadi saya mau dinas di Bandara Budiarto karena ditawarkan itu. Jadi sambil kerja saya bisa sambil belajar untuk ngajar gitu kan. Sampai tahun 97. Nah, 97 saya pindah ke Angkasa Pura II. Saya dipindah ke Bandung di Bandara Hussein Sastra selama 6 tahun. Nah, kemudian saya dikirim untuk sekolah ATC. Sekolah ATC saya lulus tahun 2002 lah itu ya. Kemudian saya disekolahkan radar dan saya akhirnya dipindah ke Soekarno-Hatta. Dari 2003 sampai sekarang saya posisinya di Soekarno-Hatta. Kontrol di unit approach. Selain di unit approach, saya juga dinas di tower juga. Saya bisa dinas di tower, tapi karena yang muda-muda banyak, jadi yang tua-tua ini sebagai supervisor aja lah, gitu, ngawasin aja. Bagus ya guys, ini Cessna 172. Dulu saya sekolah pakai pesawat ini. Tapi ini lebih canggih kayaknya, lebih banyak instrumennya. Iya loh. Ini trim. Trim itu buat apaan sih? Buat mempermudah kita dalam mengontrol pesawat. Ini juga, ini trim. Bukan, ini mah buat fuel. Ini buat halo. Seru. Kita keluar yuk, kita lihat ngisi fuelnya tuh dari mana sih? Ada. Jadi memang beliau ini, Pak Tugi ini sangat concern di dunia pendidikan. Jadi awalnya memang beliau instruktur, lalu penempatan bekerja di Angkasa Pura
berpura-pura pada akhirnya, tapi passion untuk mengajarnya tuh sampai sekarang masih ada guys. Dan berkat beliau nih akhirnya ada gue, ada Tama, suami ya. Hai, hai. Mana sih kamu? Nongol deh. Nah ini salah satu ya. Ini bocoran-bocorannya lagi kita nih ada di Patugi nih untuk radio telepon. Gitu. Tapi sekarang lagi di AFC ini lagi apa nih Pak? Jadi pertama saya itu ngajar di Genesa. Sama Genesa saya dikirim untuk ngajar Pak Sigit. Pak Sigit ini kebetulan bosnya Indonesia Flying Club yang ngambil sekolah helikopter. Tapi kelasnya tidak kelas reguler, kelasnya spesial. Jadi saya datang ke kantornya untuk ngajarin beliau. Nah, diundanglah saya. Ayo Pak, datanglah ke hanggar Indonesia Flying Club. Nanti di sana bisa nyoba terbang, gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah dengan beberapa teman di sini yang punya pesawat dan saya ditawarkan untuk mau nyoba terbang Pak. Kapan lagi? Gitu kan, nggak bayar itu. Masalahnya gratis aja. Gratis ya ini, nggak bayar gitu kan. Akhirnya saya coba terbang sejam. Kok enak ya? Gitu kan. Minggu depannya lagi datang lagi, sejam lagi. Akhirnya sebelum saya putuskan sekolah pilot itu mungkin saya udah dapat 3 atau 4 jam lah terbang itu ya. Dan itu diajarin sama anak-anak muda di sini bagaimana caranya bikin turn, bagaimana caranya desain climb, bagaimana take off, bagaimana landing segala macam lah itu. Tapi waktu itu hanya nyoba-nyoba saja. Nah, kebetulan Indonesia Flying Club ini sejak tahun 2021 itu buka kelas yang namanya SPL. 2021 baru dong Pak? Baru ini. Namanya SPL, Sport Pilot License. Ya, jadi kan sebelumnya hanya ada PPL, Private Pilot License. Kemudian ada CPL, Commercial Pilot License kan. Nah, ini di Indonesia baru ada di Indonesia Flying Club ini. Baru ya? Sport Pilot License ya. Yang pertama di Indonesia. Indonesia Flying Club. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya fleksibel kita kelasnya gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang misalnya banyak pekerjaan, kalau memang dia nggak bisa ikut kelas reguler, instrukturnya bisa datang ke kantornya dia, instrukturnya bisa datang ke rumahnya dia, gitu. Belajarnya sendiri, gitu loh. Nah, jadi kelebihannya itu ya Pak ya? Groundnya itu hanya 11 hari. Ground hanya 11 hari. Kalau masuk PPL itu bisa 2 bulan groundnya itu. Nah, ini SPL ini hanya 11 hari. Terbangnya hanya 30 jam. Terbang 30 jam gitu. Oke guys, sekarang kita mau lihat pesawat Cessna tuh ngisinya bahan bakar dari mana sih? Nih, dari sini nih guys. Sini sama situ tuh yang ada merah-merah tuh. Ini tinggal dibuka, ini ada dipsticknya, jadi ngelihat kalau misalkan apa namanya fuelnya masih seberapa banyak gitu. Coba kita buka ya. Oh, nggak ada dipsticknya guys. Dipsticknya di dalam. Mau diambilin? Nggak usah Pak Sugi. Sebenarnya ada dipsticknya. Mau dalam? Jadi mau ngelihat banyaknya fuel atau enggak tuh ada, cuma di dalam pesawat. Next time ya guys. Oke. Terus Kak. Tapi tadi dari awal kita masuk ya ke hanggar gitu kan, terus environment-nya, terus anak-anak mudanya, dan gak cuma anak-anak muda juga, ada pilot-pilot senior juga yang ada di sini, termasuk Patugi sendiri. Itu apa ya, bikin betah gitu loh. Jadi buat anak-anak atau buat maksud aku buat anak-anak muda atau teman-teman yang emang hobi dunia aviasi, kalian boleh cobain main-main ke Indonesia Flying Club. Dan di sini juga selama COVID ini protokol kesehatannya juga dijalani dengan proper sih. Dari depan tadi ada tes suhu, terus kita juga masih jaga jarak gitu ngobrolnya. Oke deh guys, pokoknya Patugi ada yang mau disampaikan nggak sih buat teman-teman nih yang hobi di dunia aviasi kan? Pandemi sekarang ini kan kita tahu ya Pak, ada efeknya terhadap dunia penerbangan, tapi mereka tuh tetap punya cita-cita gitu untuk mungkin jadi seorang pilot atau mungkin sebagai air traffic controller gitu. Menurut Patugi yang udah senior nih gimana, ada yang mau disampaikan nggak, ada pesan-pesannya nggak? Apakah kita harus menunda cita-cita kita, apa kita masih boleh berharap gitu terus untuk menggapai cita-cita kita? Menurut Patugi kayak gimana? Ya, artinya gini ya, semua bidang itu terpengaruh oleh pandemi COVID ya, termasuk penerbangan juga. Dari tadi saya udah cerita dari 1.200
200 take off landing di Soekarno-Hatta, sekarang tinggal nggak lebih dari 200 sehari itu. Sehingga pilot-pilot juga berkurang, ya kan, jam terbangnya. ATC juga begitu. ATC juga terpengaruh juga, ada pengaruhnya ke penghasilan, ya saya juga kena efeknya juga. Dan kemudian juga masalah dinasnya juga saya berkurang banget. Jadi sekarang saya sebulan hanya 10 hari kerja. Tapi insya Allah lah, kalau rakyat Indonesia ini konsisten untuk mendukung pemerintah supaya vaksinasi kayak gitu kan, nah, insya Allah nanti cepat selesai nih masalah ini, ekonomi membaik, penerbangan membaik. Kemudian pilot-pilot yang masih belum terserap, saya rasa bisa itu. Mudah-mudahan semuanya bangkit lagi ya Pak ya, terus Ya. Tapi itu kuncinya, kalian juga harus taat aturan, harus disiplin, vaksin jangan lupa, dan jaga kesehatan. Jadi apapun cita-citanya, kalau kita usaha, insya Allah pasti akan bisa tercapai. Pak Tugi, makasih banyak ya Oke, udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Sehat-sehat selalu Pak. Amin. Sekian aktivitas kita di Hanggara FC. Kapten, makasih banyak ya, kita udah diundang ke sini. Makasih Kapten. Kapok. Siap. Enggak, siap. Nanti akan ada aktivitas-aktivitas lainnya kapan-kapan ya, soon. Kita closing ya guys, pamit. Ini ada kalian juga. Bye-bye. Dah Thank you kalian. for watching. Don't forget to Dah subscribe. semua.